Kenapa kita sering dengar istilah mabuk agama, tapi hampir nggak pernah dengar istilah mabuk sains? Kayak pernah nggak kamu ngobrol sama seseorang, lalu topik apapun ujung-ujungnya dibawa ke agama? Bahas ekonomi dibawa ke agama, bahas politik dibawa ke agama, lalu pas kamu coba ngasih argumen lain, dia malah justru galak dan malah agresif. Nah, bisa jadi dia lagi di fase mabuk agama. Bisa jadi ya. Tapi pertanyaannya, kenapa kita nggak bilang kalau Stephen Hawking itu mabuk sains? Kenapa kita nggak bilang Oppenheimer yang maniak fisika itu mabuk sains? Padahal mereka juga total, mereka juga bisa keras kepala. Jadi bedanya di mana? Bedanya ada pada struktur cara keduanya memperlakukan kebenaran. Sains itu dibangun dengan kesadaran bahwa ia bisa salah. Teori ilmiah itu justru dihormati kalau ia berani diuji, berani dibantah, dan berani diganti dengan temuan yang baru, yang lebih kuat, yang mungkin lebih benar. Dulu, penyebab kepunahan massal dinosaurus itu belum diketahui. Tapi setelah penemuan sebuah kawah raksasa di Meksiko dan riset lanjutan, teori tabrakan asteroid itu hadir untuk menjelaskan kepunahan dinosaurus. Nah, dalam sains, koreksi itu bukan penghinaan, tapi apakah mabuk sains itu emang benar-benar nggak ada? Nah, menurut saya tetap akan ada orang yang mabuk sains. Orang sains juga bisa arogan, bisa fanatik, anti kritik. Dulu ada dokter yang menemukan fakta bahwa angka kematian ibu melahirkan itu bakal turun drastis kalau dokter cuci tangan sebelum operasi. Tahu nggak reaksi dokter-dokter senior waktu itu? Mereka tersinggung. Gengsi dong, masa tangan dokter yang terhormat ini dianggap bawa kuman? Sang dokter yang penemu tadi dibully habis-habisan sampai masuk rumah sakit jiwa. Nah, sekarang soal mabuk agama. Agama di sini bukan soal iman ya. Kalau soal rukun iman dalam Islam misalnya, itu udah mutlak lah. Udah nggak usah didebat lagi. Tapi cara beragama yang menutup pintu koreksi, lalu menganggap dirinya tuh juru bicara Tuhan. Nah, agama itu bekerja melalui wahyu, doktrin, tafsir, otoritas, keyakinan yang bagi pemeluknya tuh emang harus dianggap bener. Dalam banyak tradisi, ajaran inti agama tuh memang mutlak untuk diimani. Tapi beberapa umat beragama merasa semua yang berbeda dari tafsirnya otomatis tuh akan lebih rendah, lebih sesat, lebih kotor. Padahal belum tentu yang absolut itu keyakinannya. Bisa jadi yang absolut itu cuman egonya sendiri yang kebetulan lagi pakai kostum agama. Nah, dalam sains, orang yang menolak koreksi akan tampak bodoh, pasti akan tampak bodoh. Dalam agama, orang yang menolak koreksi justru sedang merasa paling saleh dan taat. Dan disitulah istilah mabuk agama menjadi masuk akal. Lalu kenapa agama tuh begitu mudah jadi lahan mabuk? Karena dalam praktek sosial, agama itu lebih mudah dipakai untuk memberi legitimasi suci dan perasaan paling benar. Hidup kita ini penuh ketidakpastian. Manusia takut pada yang tidak pasti. Kita nggak tahu besok kerjaan aman atau enggak. Kita nggak tahu kenapa orang baik bisa hancur, sementara koruptor bisa hidup makmur. Otak manusia nggak nyaman sama kekacauan. Kita butuh jawaban, kita ingin percaya bahwa dunia ini pada akhirnya akan ada keadilan, dan agama datang menawarkan itu. Ada surga untuk yang taat, dan ada neraka untuk yang membangkang. Tapi apapun yang memberi ketenangan, kalau ditelan dengan brutal dan kelewat batas, nanti juga akan jadi masalah. Tapi begini, agama tidak selalu beku. Di dalam sejarah, agama ada tafsir, ada istihad, ada perdebatan, ada pembaharuan. Agama juga punya ruang gerak, dan sains pun nggak selalu mulus. Komunitas ilmiah juga pernah keras kepala, penuh gengsi, bahkan menolak temuan baru. Ya kayak kasus dokter yang tadi lah. Jadi kalau mau jujur, dua-duanya sama-sama bisa kaku dan bisa lentur. Tapi sekali lagi, jenis kekakuannya beda ya. Kalau sains tuh kaku dan ia akan menyimpang dari prinsipnya. Kalau agama kaku,
kekakuan itu tuh sering justru bisa dibungkus dengan kesalehan dan keteguhan iman. Itulah kenapa yang lebih sering terdengar sebagai penyakit sosial adalah mabuk agama, bukan mabuk sains. Karena yang memabukkan bukan sekedar keyakinan, yang memabukkan itu adalah ketika keyakinan itu diberi status suci, lalu merasa nggak butuh koreksi. Nah, di dunia yang absurd kayak sekarang ini, iman bisa menjaga manusia tetap waras. Tapi iman yang sehat bukan iman yang alergi sama pertanyaan. Kalau keyakinan membuat kita lebih jujur, lebih lembut, lebih adil, lebih rendah hati, mungkin itu iman, iman yang kuat malah. Tapi kalau keyakinan membuat kamu gampang marah, doyan menghakimi, terobsesi untuk mengontrol hidup orang, dan merasa paling dekat dengan Tuhan, jangan-jangan itu bukan iman, itu kamu lagi mabuk agama.